saya Sela Octavia dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. NIM saya yaitu 2003-04-091. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang telekomunikasi informasi. Yang pertama yaitu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah unsur atau elemen baik itu infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Lalu yang kedua yaitu dua sisi telekomunikasi. Yang pertama, pengirim informasi. Pengirim informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi penting bagi si penerima. Yang kedua yaitu penerima informasi. Penerima informasi adalah menerima pesan yang disampaikan, menerjemahkan isi dari pesan sehingga bisa dimengerti oleh si penerima. Yang ketiga yaitu fungsi sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama yaitu mengirim informasi. Yang kedua, menetapkan antar muka si penerima dan si pengirim. Yang ketiga yaitu meneruskan pesan secara efisien. Yang keempat yaitu menampilkan proses data informasi. Yang kelima yaitu menjalankan tugas-tugas editorial pada data. Lalu yang keempat yaitu media telekomunikasi. Media telekomunikasi adalah saluran yang digunakan untuk mengantarkan pesan dari pihak pembawa pesan kepada si penerima pesan. Lalu yang kelima yaitu internet. Internet adalah jaringan komunikasi pada elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Itu intranet. Intranet adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol internet untuk memberi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawan. Extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara. Yang kedelapan yaitu karakteristik sistem telekomunikasi. Karakteristiknya itu untuk menawarkan layanan dalam ekonomi digital. Seperti yang kesembilan ya, penjelasannya itu bersambung dengan yang kesembilan yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah menyediakan informasi ke para manajer dalam berbagai area fungsional agar dapat mendukung berbagai tugas manajemen untuk merencanakan perorganisasi dalam pengendalian operasi. Lalu yang ke-10 yaitu sistem proses transaksi, yaitu sistem menjadi pintu utama dalam mengumpulkan dan mengelola data perusahaan pengelola data pada suatu organisasi. Sistem pemasaran yaitu mengumpulkan data yang jelas transaksi pemasaran perusahaan. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah sebuah informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk
merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas penjual dalam sebuah organisasi. Yang ke-13 yaitu pengertian e-commerce. E-commerce adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet dan lain-lain. Jenis-jenis e-commerce itu yaitu pertama, business to business, yaitu contohnya itu suatu perusahaan menjual produknya atau layanannya ke perusahaan lain. Yang kedua, business to customer, yaitu contohnya perusahaan menjual produk atau layanannya ke konsumen. Yang ketiga yaitu antar konsumen. Kalau antar konsumen itu yaitu transaksi online antara dua orang. Yang keempat yaitu customer to business, yaitu seseorang menjual layanan atau seperti keahlian dia, seperti desain grafis, seperti menjual logo ke perusahaan lain, seperti itu. Keuntungan e-commerce. Yang pertama, dapat menghemat waktu. Yang kedua, tidak memerlukan modal yang banyak. Yang ketiga, menjalankan bisnis itu dengan fleksibel. Yang keempat, memudahkan pembayaran dan catatan transaksi. Kegagalan e-commerce. Penyebabnya yaitu pertama, tidak ada ide. Yang kedua, kebanyakan ide. Yang ketiga, tidak mengambil tindakan. Penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses menganalisis kelayakan pemasaran suatu produk atau jasa atau layanan baru. Lalu periklanan. Periklanan adalah membantu mempromosikan produk atau jasa kepada calon konsumen dan mendorong mereka untuk membeli atau menggunakannya. Lalu yang selanjut dengan layanan terhadap pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah kemampuan pegawai yang memiliki pengetahuan, mampu dan antusias dalam menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan internal dan eksternal dengan cara yang dapat memuaskan kebutuhan baik yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi untuk menghasilkan hasil yang positif. Lalu kita lanjut dengan supply chain manager atau singkatan dari SCM. SCM adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, peraturan, dan penjadwalan arus produk dimulai pengadaan hingga distribusikan kepada konsumen. SCM memiliki 3 fungsi utama, yaitu biaya, fisik, dan mediasi. Yang pertama yaitu biaya. Bagian supply chain management dapat meningkatkan angka biaya pengadaan pada bahan, seperti patokan modal. Kalau fisik, merujuk pada bagaimana SCM ini memastikan kondisi barang itu barang yang dibutuhkan itu baik atau bagus untuk perusahaan. Yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi ini identik dengan bagaimana supply chain management dapat membantu perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemasok sekaligus konsumen produk. Permasalahan SCM. Yang pertama, lemahnya akuntabilitasnya. Yang kedua, tidak mengembangnya operasi sales dan operational planning. Yang ketiga, tidak tersedianya layanan customer service. Yang keempat, sistem pakar adalah sistem informasi
yang berisi pengetahuan seseorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Lalu sistem inteligen adalah sistem yang membangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelijen atau kecerdasan buatan. Lalu hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kelayakan intelektual atau singkatannya HAKI adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak wujud dari intelektual. HAKI memiliki banyak jenis, banyak negara yang mengakui keberadaannya. Yaitu contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Lalu sejarah HAKI itu yaitu era kebangkitan induksi 1400 Masehi sampai 1800 Masehi. HAKI ini memiliki sejarah peraturan perundang-undangan mengenai HAKI. Yang pertama ada di Venice, Italia. Peraturan ini lahir pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Nama-nama seperti Caxton, Galileo, Gutenberg merupakan inventor-inventor yang telah tercatat dalam kurun waktu tersebut dalam monopoli invensinya. Tahun 1500-an, aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai diadopsi oleh kerajaan Inggris, yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies pada tahun 1623. Dalam aturan ini, paten sebagai surat paten yang diberikan oleh kejaksaan untuk monopoli selama jangka waktu tertentu pada instruksi oleh karena itu kemampuan mereka atas monopoli yang baru. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Paten lahir pada tahun 1791. Pada tataran internasional, peraturan bidang HAKI pertama kali lahir pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention terkait paten merek dagang dan desain. Perjanjian Brand Convention yang lahir pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta atau copyright. Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, pertukaran informasi, pelindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Sekian pembahasan saya tentang pengelola informasi. Kalau ada salah dengar, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.